Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menampilkan tugas UAS dari struktur data. Perkenalkan, nama saya Catur Nurul Huda, dan selanjutnya uh, pertamanya akan dibacakan oleh Amanda. Kepada Amanda dipersilahkan. Struktur data list. List adalah struktur data pada Python yang mampu menyimpan lebih dari satu data, seperti array. List dapat kita buat seperti membuat variabel. Namun, nilai variabelnya diisi dengan tanda kurung siku. Cara membuat list di Python, contohnya yang pertama membuat list kosong. Warna dan kurung siku kosong. Yang kedua membuat list dengan isi satu item seperti hobi, isinya membaca. Apabila listnya memiliki lebih dari satu isi, maka kita bisa memisahnya dengan tanda koma, contohnya buah, seperti jeruk, apel, mangga, durian. Jenis data yang boleh diisi ke dalam list. List dapat diisi dengan tipe data apa saja, seperti string, integer, float, double, boolean, object, dan sebagainya. Kita juga bisa mencampur isinya, contohnya laci, seperti buku, 21, true, 34, dan 12. Cara mengambil nilai dari list. Nomor indeks list selalu dimulai dari 0. Nomor indeks ini yang kita butuhkan untuk mengambil isi item dari list. Itu contohnya seperti yang ada di gambar. Akan menghasilkan output mangga. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yusuf. Struktur data array. Array termasuk dalam kategori struktur data linear. Struktur ini berupa kumpulan item data yang tipenya serupa, sehingga disimpan di lokasi memori berdekatan. Dalam struktur data array, ketika Anda mengetahui satu saja alamat item data, maka lokasi item atau elemen lain yang ada dalam struktur pun bisa segera diketahui. Array terdiri dari 3 hal utama, yaitu elemen, indeks, dan panjang. Elemen adalah item yang disimpan dalam array, sedangkan indeks merupakan lokasi yang mengidentifikasi elemen dalam array, dimulai dari 0. Kemudian, panjang menunjukkan jumlah elemen yang dapat disimpan array. Jenis-jenis array. One dimensional array. One dimensional array atau kadang disebut single dimensional array merupakan struktur dengan elemen data yang diakses secara berurutan. Jenis ini dapat diakses oleh subscript yang diambil dari satu indeks saja, kolom atau baris. One dimensional array dideklarasikan dengan script berikut: data garis bawah type array garis bawah name kurung expression. Data garis bawah type adalah tipe elemen yang akan disimpan dalam array. Array garis bawah name adalah nama array, bisa berupa nama apapun seperti variabel sederhana lainnya. Multidimensional array. Ketika jumlah dimensi yang ditentukan ternyata lebih dari satu, maka akan masuk dalam kategori multidimensional array. Ini termasuk struktur array 2D dan 3D. Deklarasi multidimensional array adalah sebagai berikut: data garis bawah type arr garis bawah name kurung table kurung row garis bawah size dan kurung lagi kolom garis bawah size. Data garis bawah type adalah jenis elemen yang akan diterima. arr garis bawah name adalah nama yang ingin diberikan pada array. Table menunjukkan jumlah tabel yang dapat diterima. Row garis bawah size menunjukkan jumlah elemen baris yang dapat disimpan. Kolom garis bawah size menunjukkan jumlah elemen kolom yang dapat disimpan. Cara membuat array pada C. Cara membuat array hampir sama seperti cara membuat variabel biasa. Bedanya, pada array kita harus menentukan panjangnya. Seperti gambar di berikut ini ya. Integer, nama, garis bawah, array, kurung 10. Nah, integer ini adalah tipe datanya. Nah, nama array ini adalah
namanya, dan 10 kurung ini adalah panjang arraynya. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Baik, selanjutnya cara mengambil data dari array. Yang pertama, indeks array selalu dimulai dari 0. Cara mengambil data dari array, indeks array selalu dimulai dari 0. Bagaimana cara mengambil huruf C? Seperti ada di gambar. Data pada array dapat kita isi ulang dengan cara seperti ini. Huruf 2 sama dengan Z. Maka isi array huruf pada indeks kedua akan bernilai Z. Menggunakan perulangan pada array, sebagai contoh berikut. Nah, di sini ada contohnya. Ada contohnya pada gambar. Selanjutnya, double linked list. Double linked list terdiri dari dua referensi yang menunjuk ke kode. Selanjutnya, next node dan node sebelumnya. Untuk bergerak maju dan mundur pada double list, menggunakan list next dan private dan node. Kelas mempunyai dua konstruktor. Yang pertama, default konstruktor mempunyai objek denote dengan not value bernilai 0, sedangkan pref dan next diset dengan nilai this, link yang menunjuk ke dirinya sendiri. Konstruktor dengan argumen untuk memberikan nilai pada not value, sedangkan untuk variabel pref dan next diset dengan nilai this. Selanjutnya, struktur data tree. Tree adalah sebuah struktur data yang secara bentuk menyerupai sebuah pohon yang terdiri serangkaian node atau simpul yang saling berhubungan. Node tersebut dihubungkan oleh sebuah vektor. Setiap node dapat memiliki 0 atau lebih node anak atau child. Sebuah node yang memiliki node anak disebut node induk atau parent. Sebuah node anak hanya memiliki satu node induk. Sesuai konvensi ilmu komputer, tree bertumbuh ke bawah, tidak seperti pohon di dunia nyata yang tumbuh ke atas. Dengan demikian, node anak akan digambarkan berada di bawah node induknya. Node yang berada di pangkal tree disebut node root atau akar, sedangkan node yang berada di paling ujung piramida tree disebut node leaf atau daun, seperti contoh di gambar. Binary tree. Pohon biner adalah sebuah tree yang pada masing-masing simpul hanya dapat memiliki maksimum 2 simpul anak, tidak boleh lebih. Pada pohon biner umumnya kedua node anak disebut dengan posisinya yaitu kiri dan kanan. Beberapa istilah pada pohon biner. Size atau ukuran jumlah total node yang terdapat pada pohon biner tersebut. Deep atau kedalaman. Panjang jalur yang menghubungkan sebuah node sampai ke node anak yang paling ujung. Leaf. Deep biasanya juga disebut height. Full binary tree, pohon biner penuh, adalah pohon biner yang setiap node-nya pasti memiliki 0 atau 2 node anak. Perfect binary tree, pohon biner sempurna, adalah pohon biner yang semua node leaf-nya berada pada kedalaman yang sama dari node root. Juga disebut sebagai complete binary tree, pohon biner lengkap. Almost complete binary tree, pohon biner hampir lengkap, adalah pohon biner yang setiap node-nya dapat memiliki 0 node anak, atau memiliki kiri, atau jika memiliki kanan harus memiliki kiri, tidak boleh memiliki kanan saja. Baik, sampai sini saja video kami. Video hasil luas kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.